Pagi hari ini kita mau berkata dengan iman percaya bahwa biarlah tubuh kita, biarlah kita menjadi bejana, bejana yang indah, yang siap dibentuk, bahkan menjadi bejana yang indah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Yesus. Kami mau berkata bahwa kami mau terus mengiring Engkau. Bahkan menjadi bejana-Mu yang indah Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami bejana-Mu yang indah Tuhan, untuk kami terus memuliakan nama-Mu. Kami tersungkur Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu Haleluya. untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu Kami mau terus mengiring-Mu Yesus. Masuk dalam rencana indah-Mu. rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, Kami akan teguh bersama-Mu Yesus. bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan
mengiringmu Yesus seumur hidup kami. Masuk dalam rencanamu Tuhan, pikiranku, kehendakku, Kami serahkan semuanya kepadamu Yesus. serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk Terus memuliakan, memuliakan-Mu. untuk memuliakan-Mu. Kami mau terus memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Rancangan-Mu indah bagiku, Kami mau kehendak-Mu terjadi memuliakan atas nama-Mu. Tuhan. Haleluya. Seumur hidup kami Haleluya, menyembah. Seumur hidup kami mau mengiringmu Yesus. sungguh besar rancangan Sungguh bangga kami memilikimu. mulia dan agung tentang Tuhan dalam Jadikan kami bejana pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. yang Gloria, indah. haleluya. Kami mau terus menjadi Engkau, menjadi Engkau yang Kau kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Haleluya. terima kasih Yesus. Gloria, Kekuatan kami di dalam-Mu, hadirat-Mu sungguh indah. Kami mau tinggal di dalam-Mu, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Diri kami terus memuji-Mu, kami mau terus mengiring-Mu seumur hidup kami. mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan Katakan sekali lagi, mengiringmu Tuhan. mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan. Mari katakan sekali lagi, mengiringmu Tuhan. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Harapanku Tuhan hanya kepadamu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana
memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengiring-Mu seumur hidup kami Bapa. Mengiring-Mu seumur hidup kami ya Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidup kami ya Raja di atas segala raja. Saat kami mengiring Engkau di dalam kesukaran, di dalam pergumulan, di dalam waktu-waktu yang susah, waktu-waktu yang sukar, dan juga di waktu-waktu yang senang, Engkau menambahkan kepada kami, ke dalam roh kami, kepada jiwa kami, ke dalam hidup kami, nilai-nilai kekal, nilai-nilai abadi, nilai-nilai mulia. Dan itulah yang membuat kami terus-menerus berkenan kepada Tuhan. Itu yang membuat kami berkenan untuk menikmati rencana-Mu yang agung yang masih tersembunyi. Itu yang menjadikan kami terhormat di hadapan. Itu yang menjadikan kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati firman-Nya. Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang difirmankannya pasti berhasil. Apa yang direncanakannya pasti terwujud. Dan itulah iman kami. Itulah pengharapan kami di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya, waktunya untuk kami dipuaskan dengan firman, makanan rohani bagi jiwa kami. Karena itu Roh Kudus wahyukan firman Tuhan kepada kami. Buat kami mengerti, mampukan kami untuk hidup di dalamnya, melakukannya. Saat kami melakukannya, kami memuliakan Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirman kepada kami masing-masing, setiap pribadi. Kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Mari semua kita mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk. Kita berkumpul lagi pagi ini di tempat ini. Haleluya. Kita masih haleluya. Hari ini saya mau ingatkan kembali apa yang saya sampaikan minggu lalu secara singkat. Firman Tuhan yang sudah kita dengar bahwa visi yang Tuhan berikan, Tuhan berikan kepada setiap kita itu tidak pernah hilang. Amin. Dalam situasi, dalam kondisi apapun, apa yang Tuhan rancang dan sementara kita kerjakan atau sementara kita lakukan saat ini, itu tidak akan pernah dilindas oleh kekuatan dunia. Amin. Karena visi Tuhan itu kekal. Satu bagian firman Tuhan yang hari Minggu lalu saya sudah sampaikan, saya sudah bagikan di dalam Habakuk. Salah satu ayat firman Tuhan. Habakuk terjemahan barunya dia tulis seperti ini. Pasal 2 ayatnya yang ketiga dia menulisnya seperti ini. Sebab penglihatan dalam terjemahan bahasa Inggris vision. Sebab penglihatan atau visi itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Artinya dia pada waktunya dia akan mewujudkan, terwujud dalam kehidupan kita. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh, tidak akan ditangguhkan oleh Tuhan. Terjemahan bahasa
atau firman Allah yang hidup seperti ini. Segala hal yang kurencanakan ini tidak akan terjadi dengan segera. Ini titik ini. Tidak akan terjadi dengan segera. Tapi jangan sampai di titik itu, lanjut. Meskipun demikian, pasti saat penggenapan itu akan terjadi. Amin. Saudara sedang menunggu-nunggu, sedang menanti-nanti, saatnya akan datang dan itu akan terjadi. Kemudian jika tampaknya lambat, jangan putus asa. Tunjuk kiri kanan, jangan putus asa. Amin. Haleluya. Jangan putus asa. Puji Tuhan. Karena semuanya itu pasti akan terjadi. Semuanya itu. Visi itu pasti terjadi. Amin. Visi di mana Tuhan menyuruh kita untuk membangun keluarga kita. Amin. Membangun usaha, pekerjaan atau apapun. Itu pasti terjadi. Haleluya. Bersabarlah, tanda seru. Semuanya itu tidak akan berlambat sehari pun. Jadi kalau Tuhan bilang hari ini, itu bukan untuk besok. Amin. Kalau Tuhan bilang minggu ini, bukan untuk minggu depan. Kalau Tuhan bilang bulan ini, bukan berarti bukan untuk bulan yang akan datang. Kalau Tuhan bilang tahun ini, bukan untuk tahun yang akan datang. Bersabarlah. Amin. Bersabarlah. Puji Tuhan. Bersabarlah. Jangan putus asa. Bersabarlah. Jadi kita lihat. Segala hal yang kurencanakan ini tidak akan terjadi dengan segera. Meskipun demikian, pasti saat penggenapan itu akan tiba. Jika tampaknya lambat, jangan putus asa. Karena semuanya itu pasti akan terjadi. Bersabarlah, semuanya itu akan berlambat. Tidak akan berlambat sehari pun. Puji Tuhan. Jadi kalau waktunya tiba, itu waktu Tuhan buat kita. Kalau waktunya tiba, itu waktu Tuhan buat keluarga kita. Waktunya tiba, waktu Tuhan buat pekerjaan kita atau usaha kita. Bersabarlah, jangan putus asa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita mau lanjutkan. Setiap rencana dan rancangan Tuhan memerlukan waktu yang tepat untuk terwujud dalam hidup orang-orang yang menantikannya. Nantikan rencana Tuhan tersebut dengan sukacita, sabar dan tetap berdoa. Siapa yang masih terus berdoa? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi dia bilang, nantikan rencana Tuhan dalam sukacita. Letih lesu. Jiwaku mulai terlindas lesu. Jangan, tetap bersukacita. Tetap sabar dan terus menerus berdoa. Tekunlah berdoa. Nah, Ayub pasal 6 ayat 11 dia menulis begini. Ayub pasal 6, mari kita lihat bersama-sama. 1, 2, 3. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Dia menulis karena dia dalam keadaan yang terpuruk sekali. Jadi seolah-olah situasi melindas dia, membuat dia tidak berdaya. Sehingga dia menulis, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Jadi seolah-olah dia berkata begini, saya tidak punya kekuatan sehingga saya sanggup bertahan. Saya tidak punya kekuatan, kemampuan sehingga saya tetap berdiri dalam kondisi ini. Kemudian dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Dia bertanya kepada Tuhan, dia bertanya dalam kondisi, apakah saya harus bersabar sementara saya tidak punya masa depan? Apakah manusia tidak punya masa depan? Apakah manusia tidak punya kekuatan? Kalau punya kekuatan, siapa kekuatannya? Minggu lalu kita dengarkan, Tuhan adalah benteng hidupku. Tuhan punya masa depan bagi setiap kita. Tuhan punya masa depan bagi setiap orang. Roma pasal 4 ayat yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat. Ia diperkuat dalam kondisi yang rapuh. Abraham menanti, sangat menanti janji Tuhan.
engkaulah Bapa segala bangsa. Menanti. Dalam kondisi yang putus asa, dia perkuat imannya. Terhadap apa? Janji Allah. Jadi perlukah kita mengucapkan janji Allah dalam hidup kita? Sangat perlu. Kita kan minggu lalu saya ajarkan gitu. Waktu kita berdoa dengan iman, kita menerima walaupun belum terlihat dengan tangan kita. Itu iman. Ini belum terlihat. Tapi saya punya iman, saya melihat apa yang tidak terlihat dengan mata jasmani. Perkuat imannya, puji Tuhan. Ia memperkuat imannya dan ia memuliakan Allah. Coba bayangkan, saya mau ajak saudara untuk merenungkan atau membayangkannya. Puji Tuhan, haleluya, saya sedang menggendong Ishak. Padahal anak tidak ada di dalam gendongan. Memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan pada waktu segala sesuatu gelap. Itu susah. Tapi tidak susah bagi orang yang beriman. Halo? Wow, itu luar biasa. Coba saudara, Abraham memuliakan saya adalah Bapa segala bangsa. Bapa segala orang beriman. Dari saya lahir bangsa-bangsa. Lihat gendongan, tidak ada Ishak. Tapi dia memuliakan Allah. Ya, tidak masuk di sini. Kenapa? Karena dia memandang kepada Allah. Dia melihat kepada Tuhan. Waktu dia melihat Tuhan, waktu dia melihat firman Tuhan, dia melihat Ishak, keturunannya. Halo. Saya renungkan ini. Saya bilang, Tuhan, buat tambahkan kesabaran kepada saya. Karena saya percaya janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa. Mari kita baca yang hijau 1, 2, 3. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Rancanganmu. Tadi lagunya, refnya apa? Mengiring. Kasih naik sedikit Pak. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana. Saudara nyanyikan gini, Tuhan, saya mau ngiring engkau. Tapi lubang atau tidak di depannya? Iya toh? Ini lagu. Saya percaya ini inspirasi Roh Kudus. Orang menulis lagu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Sudah lihat rencana Tuhan untuk anak-anakmu? Sudah lihat anak-anakmu? Sudah lihat suamimu yang belum menikah? Sudah lihat istrimu yang belum menikah? Sudah lihat? Belum. Tapi bagaimana kita mengiring Tuhan walaupun kita belum melihat? Itu pertanyaan untuk kita. Terus iring Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang ia janjikan. Coba tundukkan kepala. Bilang sama Tuhan, Tuhan, saya menerima apa yang kau janjikan. Saya akan melihat apa yang kau janjikan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau ada di kota Soe bukan karena kecelakaan. Bukan karena kemauanmu. Apa yang kau lakukan saat ini bukan karena kemauanmu. Tapi Tuhan sudah rancang untuk engkau lakukan. Kalau Tuhan yang rancang, Tuhan tidak pernah gagal dalam rancangan. Haleluya, puji Tuhan. Tema kita hari ini, Tuhan tidak pernah gagal. Berapa banyak yang percaya? Haleluya. Tapi ada 3 langkah untuk kita lakukan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Roma pasal 12 ayat 12. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan.
sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ulang satu kali lagi, 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari bangkit berdiri, buka Alkitab, kemudian kita mau garis bawahi, kita tandain, karena firman Tuhan ini saya percaya, walaupun harapan kita seolah-olah sirna oleh karena keadaan, haleluya, tapi Tuhan punya janji Tuhan itu tidak akan pernah dilenyapkan. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan amin. Katakan kiri dan kanan tetap bertekun. Silahkan duduk kembali, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita lihat yang pertama. Bersukacita dalam pengharapan. Sukacita itu adalah milik Tuhan, berasal dari Tuhan. Sukacita sejati tidak diciptakan oleh dunia atau keadaan. Sukacita sejati itu milik Tuhan, berasal dari Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya. Sukacita adalah buah roh. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang menciptakannya bagi kita. Kekayaanmu tidak memberi sukacita. Apa yang kau punya tidak memberi sukacita. Kesenangan iya. Tapi setelah itu habis, saudara berkata, bagaimana lagi supaya dapatkan? Tapi sukacita sejati itu diberikan oleh roh Tuhan yang ada padamu. Amin. Puji Tuhan. Sukacita adalah milik Tuhan. Sukacita sejati berasal dari Tuhan. Mazmur 16 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita melimpah-limpah. Berapa banyak mau menikmati sukacita? Di mana? Di hadapan Tuhan. Di mana? Di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita beribadah seperti ini, sukacita ditambahkan. Amin. Waktu kita pulang, kita tidak bisa berbohong dengan keadaan. Kita tidak bisa menutup-nutupi situasinya memang demikian. Tapi ada sukacita di dalam rohku yang membuat saya terus menatap. Ada janji Tuhan di balik keadaan. Amin. Nah, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Jadi sukacita sejati itu kita dapatkan saat kita ada di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Diberikan kepada orang benar. Jadi sukacita sejati itu melebihi materi. Jadi engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Pemazmur ini dibilang begini, mereka memperoleh gandum dan anggur, mereka bertambah-tambah. Tetapi engkau menambahkan kepadaku sukacita sehingga aku merasa aku melebihi mereka semua. Wah, itu luar biasa sekali. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Jadi keadaan ini waktu dia tidak punya gandum dan anggur. Yang dia punya adalah sukacita. Tapi dia bilang melebihi mereka. Melebihi mereka. Saat gandum dan anggur mereka habis, mereka kembali loyo. Tapi karena Tuhan kasih saya sukacita, saya akan terus melalui. Waktu kelimpahan gandum dan anggur, saya melimpah-limpah dalam sukacita. Amin. Ya, itu orang Kristen harus begitu. Anak-anak Tuhan harus begitu. Jangan diubah atau jangan dibalik. Puji Tuhan. Nah, Mazmur 64 ayat 11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya.
Kita bersuka cita karena Tuhan kita. Amin. Tadi sukacita sejati ada di hadapan Tuhan. Setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan kasih kita sukacita. Puji Tuhan. Mazmur 97 ayat 12, 1, 2, 3. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Jadi keadaanmu kita tidak bisa tutup mata, tapi tetap bersukacita. Amin ya. Paradoks. Membuat kita sukacita dalam keadaan seperti ini mana mungkin. Tapi Tuhan bersukacitalah. Bersukacitalah karena Tuhan. Bukan karena apa yang kita miliki. Hai orang-orang benar. Saudara orang benar. Kita semua orang benar. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita. Harus terus menerus bersukacita. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya. Ini nanti bagian berikut. Puji Tuhan. Yang kudus. Puji Tuhan. Haleluya. 2 Korintus. Nah ini saya sangat kagum dengan jemaat. Di sini selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dicobai dengan dalam pelbagai penderitaan. Jadi bukan satu penderitaan. Kita penderitaan sekarang ini apa? COVID. Betul ya? Baru satu saja. Tapi itu sudah melindat atau menghabiskan sukacitamu. Jemaat ini mereka bilang pelbagai, terlalu banyak. Bahkan mereka disebut sebagai jemaat miskin. Makanya Rasul Paulus kumpulkan biaya untuk membantu mereka. Tetapi mereka tidak kekurangan sukacita. Jadi sebenarnya siapa yang paling kaya? Halo? Saudara punya harta ditambah sukacita dari Tuhan. Kira-kira kekayaannya seperti apa? Melimpah-limpah. Iya. Ini firman Tuhan, puji Tuhan. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Tidak dibatasi. Kemiskinan materi tidak membatasi mereka. Itu luar biasa. Haleluya. Filipi pasal 4 ayat 4, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jangan sukacita kita hilang oleh karena situasi dan keadaan kita. Puji Tuhan. Filipi, 2 kali. 1 Tesalonika ayat 5 ayat 16, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa itu terus menerus. Terus menerus. Berkesinambungan. Pada waktu apa? Tapi saya mau tanya dengan jujur. Berapa banyak yang terus bersukacita saat doanya belum dijawab? Sedikit orang yang angkat tangan. Pagi hari ini sampai di rumah tuh bilang begini, Tuhan saya memiliki kekayaan surga yang luar biasa. Karena ketika kita bersukacita, jiwa kita dikuatkan. Karena jiwa kita dikuatkan, tubuh kita menjadi kuat. Kita kuat untuk melakukan aktivitas kita. Tapi waktu jiwa kita lemah lesu karena tidak ada sukacita, tubuh kita pun tidak ada gairah untuk bekerja. Coba saja. Mari kita ganti. Penuhi hati kita, jiwa kita dengan sukacita. Karena jiwa kita akan bersukacita, bersorak-sorai. Jiwa kita membuat tubuh kita menjadi kuat untuk bekerja. Amsal pasal 10 ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Apa maksudnya begini? Kita mengharapkan, orang yang berharap itu dia mengharapkan sesuatu yang belum terlihat. Dia bilang begini, harapan orang benar itu membuat dia bersukacita. Saat harapan itu menjadi nyata, dia bukan melompat-lompat. Dia menari seperti Daud. Untuk Tuhan saya menari, lu bilang saya gila tidak apa-apa, tapi saya akan bersukacita. Membuat dia bersukacita. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Ketika waktunya tiba, ketika saatnya Tuhan itu tiba, kita tidak akan menutup mulut kita untuk berkata, ku bersyukur kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang berjanji, Engkau Tuhan yang berfirman,
dan menggenapi firman-Mu. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi mari. Tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Tidak ada sukacita di situ. Puji Tuhan. Yang pertama ini yang pertama. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Nah ini tidak enak. Sabar dalam kesesakan. Terus bersabar. Sabar dalam suka dukamu. Sabar, Tuhan selalu sertamu. Sabar, sabar, Yesus beri kuat padamu. Cari nada yang tepat. Sabar, langsung duka. Sabar, Tuhan ada serta. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Kenapa kita perlu sabar? Karena kalau kita tidak sabar, kita pakai kekuatan kita sendiri. Semua hancur baru. Hai, coba tadi jangan begitu. Haleluya. Sabar dalam kesesakan. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Jadi kalau saudara memiliki kesabaran, saudara sedang menikmati buah roh, atau buah roh itu bertumbuh, bertambah di dalam kehidupan. Itu buah roh yang nampak di dalam kehidupan. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kita tidak singgung semua. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah 1. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Hari ini saya singgung hanya ini saja. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah kesabaran. Itu perintah. Kenakanlah kesabaran. Kita harus sabar. Amin. Kita harus sabar. Amin. Sabar, sabar, sabar. Terus menerus sabar. Sabar adalah sifat orang bijak. Sabar adalah sifat orang bijak. Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Mau disebut orang bijaksana? Bersabar. Amin. Atau siapa yang mau terburu-buru? Kita terburu. Saya pengennya cepat-cepat. Saya orangnya pengennya. Tapi kalau saya cepat-cepat, ya memang mungkin saya di posisi itu. Tapi orang di bawah tidak di posisi itu. Sabar dalam suka duka. Puji Tuhan. Jadi orang yang bijaksana bersabar. Mau disebut bijaksana? Bersabar. Jangan paksakan waktu kita. Tunggu waktunya Tuhan. Itu waktu yang paling tepat. Waktu yang paling indah. Mungkin orang tertawakan kita, tidak apa-apa. Waktu dia tertawa, kau menangis karena tidak mampu menahan. Karena telingamu setiap hari dengar, nangis saja, tidak apa-apa. Itu tidak dosa. Sabar. Sebab pada waktunya Tuhan akan perlihatkan. Ini begini yang saya maksud. Begini yang saya maksud. Itu pasti luar biasa itu. Penopang pengertian. Sabar adalah penopang pengertian. Amsal pasal 14 ayat 29. 1, 2, 3. Orang yang sabar
besar pengertiannya. Oh, tidak dapat dibandingkan. Orang itu tidak dibandingkan dengan saudara. Wah, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Membesarkan. Jangan. Orang yang sabar besar pengertiannya. Orang pengetahuannya luas. Pemahamannya luas. Bagaimana kita melihatnya dengan kesabaran yang ditunjukkannya. Yang berikut. Kesabaran adalah kekuatan yang tersembunyi. Mungkin orang lihat, sebentar lagi dia hancur, sebentar lagi dia hancur. Tapi saudara punya kekuatan yang tidak bisa dihancurkan oleh keadaan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, kata Amsal. Orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Menguasai diri, sabar. Sabar itu melebihi seorang pahlawan. Itu kekuatan kita yang tersembunyi. Dianiaya tetap saja, tidak apa-apa. Diolok-olok tetap saja dia sabar. Saya tidak mau buka mulut saya untuk balas dia, tidak usah. Orang mengejek saya, silakan, tidak apa-apa. Saya tidak mau balas. Silakan. Saya tidak mau buka mulut. Karena saya tidak mau hambur-hamburkan kekuatan saya untuk memperjuangkan sesuatu yang tidak berarti buat saya. Amin. Haleluya. Sabar. Sifat dari kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat 14. Kasih itu sabar. Sabar. Walaupun tidak apa-apa, sabar saja. Suatu waktu bisa saja dia lari lewat kamu. Sabar. Puji Tuhan. Kasih itu sabar. Katakan kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Puji Tuhan. Orang yang sabar besar pengertiannya. 1, 2, 3. Orang yang sabar besar pengertiannya. Atas. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang bijaksana bersabar. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya berdoa supaya ini menjadi bagian kita. Karena itu, ini perintah. Engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Nanti saudara baca, temukan apanya itu. Itu hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih. Kejarlah kesabaran dan kelembutan. Jadi perintahnya kalau saya mau singkat gitu. Engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah kesabaran. Peroleh kesabaran. Miliki kesabaran. Karena itu kekuatanmu yang tersembunyi. Itu menopang engkau. Menopang kebijaksanaanmu. Pengetahuanmu. Menopang segala sesuatu. Ada di dalam hidupmu. 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Yang ketiga. Tekun dalam doa. Minggu lalu saya sudah singgung. Tapi minggu ini saya ingin katakan sekali lagi. Ishak berdoa untuk istrinya. Mengapa? Karena istrinya mandul. Lu berdoa dong. Berdoa dong. Ishak berdoa untuk istrinya. 1, 2, 3. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Kapan Tuhan mengabulkan? Saat Ishak berdoa. Saat kapan Tuhan kabulkan sesuatu yang di dalam hidup kita terjadi? Saat kita berdoa. Doa terus pastor, tidak ada yang lain kok. Puji Tuhan. Ishak, saya sudah ini Alkitab ini saya sudah beberapa kali habiskan. Tapi kemarin saya lihat, saya belum pernah tahu kalau Ribka itu mandul. Baru Ishak berseru kepada Tuhan.
Yang saya tahu tuh Abraham. Sudah tua, nunggu 25. Saya bilang, wih, Ishak berdoa untuk istrinya. Berapa banyak suami yang berdoa untuk istrinya? Siapa yang sedang berdoa? Coba. Suami-suami yang sedang berdoa. Haleluya. Apa Opa? Berdoa untuk apa Opa? Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Suami-suami yang lain. Terus istri tidak berdoa. Puji Tuhan. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Mari berikut. Hana juga berdoa. Hana berdoa. Dia memuliakan Tuhan, dia memuji Tuhan. Di dalam doanya dia berdoa begini. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Dia bersukacita. Samuel sudah lahir? Belum. Ini 1 Samuel pasal 2. Dia baru datang untuk berdoa. Tapi ini dia mandul. Waktu dia datang untuk berdoa, doanya dalam sukacita. Puji Tuhan. Hana berdoa dengan sukacita. Akhirnya saatnya tiap hari kan penina bilang, mandulu. Padahal ini istri sah. Jadi kalau saudara baca di dalam Alkitab, itu madu. Madunya itu namanya penina. Tiap hari. Dia datang. Dia nyanyi di hadapan Tuhan dalam doanya. Dengan sukacita. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Masih kita baca ini. 1, 2, 3. Ibrani pasal 5 ayat 7. Dalam hidupnya. Yesus Kristus sebagai manusia. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap dan tangis. Keluhan kepada Dia. Yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya. Ia telah didengar. Dengarkan. Yesus Kristus itu tampil hanya 3,5 tahun. Dia meninggal dalam usia berapa? 33 tahun. Lalu 20 tahun lebih itu di mana? Ini yang dilakukan. Karena dia punya misi yang sangat luar biasa. Menjadi juru selamat, menjadi kurban yang sempurna. Untuk manusia, seluruh manusia. Kayaknya Gus Dur bilang, Yesus Kristus bukan juru selamat, bukan hanya untuk orang Kristen. Tapi untuk seluruh manusia. Gus Dur yang bilang, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum dia tampil, bahkan sampai menjelang dia ditangkap, dia berdoa. Loh kok Yesus sendiri berdoa, kita tidak berdoa? Berdoa. Amin. Kita harus berdoa. Puji Tuhan. Berdoa 1, 2, 3. Berdoa adalah komunikasi dengan Bapa secara terus menerus di dalam roh atau di dalam hati kita. Jadi kita punya waktu untuk doa. Puji Tuhan, setiap malam si Ruth dengan Joseph di rumah sudah 2 malam ini. Karena adanya lagi di rumah sakit. Jadi mereka duduk, tidak baca Alkitab, mereka belum bisa baca Alkitab. Kita doa, kita nyanyi puji-pujian, kita baca firman Tuhan, doa, berdoa. Berdoa untuk jemaat, berdoa untuk semua, berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk keluarga kami, dan berdoa. Terus menerus berdoa, itu komunikasi. Tapi setelah waktu itu atau jam itu lewat, kita mau ngapain? Dari dalam hati kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi ini komunikasi yang tidak terputus. Matius pasal 26 ayat 41. Mengapa tidak boleh terputus? Karena begini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kamu tidak berdoa, kita tidak berdoa, kita jatuh ke dalam pencobaan.
Tidak usah percaya sama Tuhan lagi deh. Mana janjinya? Mana dia punya firman? Katanya digenapi. Saya berdoa. 10 tahun saya nunggu, belum dijawab. Kita bilang gitu. Kita jatuh di dalam apa? Ngomel-ngomel sama Tuhan. Tidak percaya sama Tuhan. Itu dosa di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan Yesus bilang, kamu harus terus menerus berdoa supaya kamu jangan jatuh. Jadi seolah-olah waktu kita berdoa ada perlindungan bagi kita sehingga maut tidak membinasakan kita. Dosa tidak membinasakan kita. Kelemahan kita tidak membinasakan kita. Jadi saudara beraktivitas, saudara bekerja, itu tidak bisa dihentikan. Pekerjaanmu tidak bisa dihentikan. Tapi rohmu tetap connect dengan Tuhan. Amin. Ya, jangan terputus, berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga itu penting. Mengapa? Coba 1 Petrus pasal 5 ayat 8. 1 Petrus pasal 5 ayat yang 8. Baca dengan suara keras. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Berjalan singa yang mengaum dapat ditelannya. Waktu kita berhenti berdoa terpisah dari Tuhan, kita adalah mangsa empuk bagi singa, yaitu iblis. Jangan, amin, puji Tuhan, jangan. Efesus pasal yang ke-6 ayat 18, 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak terputus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Tak putus-putus, terus menerus. Tuhan, saya tidak tahu keadaan anak saya, tapi saya berdoa, saya percaya Tuhan berjalan bersama dia. Saya tidak tahu keadaan orang tua saya, tapi saya percaya Tuhan berjalan bersama. Saya tidak tahu kondisi ini kapan berakhir, tapi saya percaya Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Jadi waktu kita berjalan, hati kita terus connect dengan Tuhan. Puji Tuhan. Mari terus menerus berdoa. Amin. Ya, terus menerus berdoa. Itu pesan bagi kita hari ini. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan kita ambil Alkitab kita untuk baca kembali. Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-12. Ini pesan untuk kita. Haleluya. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Praise and worship naik ke atas. Haleluya, haleluya. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Doamu jangan terputus. Mungkin waktumu yang kau siapkan 1 jam sendiri sudah selesai. Tapi sepanjang hari rohmu terkonek dengan Tuhan. Itu akan melindungi. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan buru-buru, tapi sabar. Walaupun kita bilang, ini saya tidak sabar, saya tidak sabar. Jangan terburu-buru ambil tindakan berdasarkan kekuatan kemampuanmu. Tapi katakan, Tuhan kalau ini waktumu saya maju. Haleluya. Terus yang berikut, terus menerus bersukacita. Haleluya. Kita mendengar lagu-lagu yang berirama disco. Kita pengen disco. Ciptakan irama disco di dalam saat kita menyembah Tuhan. Biar jiwa kita bersukacita senantiasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis
Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari katakan bersama-sama, ya Tuhanku, haleluya. Ya Tuhanku, Haleluya. aku Hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Haleluya. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari katakan sekali lagi, ya Tuhanku, haleluya. Ya Tuhanku, aku Hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu haleluya. selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Haleluya, amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Biarlah Haleluya. manis kau Terima dengar. kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya. Kita membutuhkan sukacita yang datang dari Tuhan. Kita membutuhkan kesabaran. Kita membutuhkan ketekunan untuk terus-menerus berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Janji Tuhan itu tidak berubah. Kondisi, keadaan, situasimu tidak akan mengubah janji Tuhan yang sudah diberikannya kepadamu waktu engkau membangun rumah tanggamu, waktu engkau memulai usaha atau pekerjaan, atau waktu anak-anak kita sedang melanjutkan studinya. Janji Tuhan itu tidak berubah. Pemazmur berkata, engkau akan melihat anak-anakmu, orang-orang yang perkasa. Haleluya, haleluya. Engkau akan melihat kebahagiaan Yerusalem. Engkau akan melihat kebahagiaan dari anak-anakmu. Itu Tuhan berjanji, Tuhan berfirman kepada Israel. Janji yang sama, firman yang sama bagimu, bagiku hari ini. Dan Tuhan tidak pernah membatalkan firman-Nya, perkataannya. Engkau butuh sukacita untuk terus-menerus bersukacita. Sehingga jiwamu tidak lemah. Engkau tidak ditenggelamkan saat janji itu belum tiba. Engkau butuh kesabaran. Sabar sampai waktu yang tepat. Yang Tuhan kehendaki nyata bagimu. Kau butuh ketekunan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, firman-Mu katakan begini. Saya percaya, saya akan menerima. Tundukkan kepalamu. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita orang tua, para orang tua atau suami istri, sebagai suami atau sebagai istri, mari katakan gini, Tuhan saya percaya bahwa janji-Mu bagi keluarga tidak pernah berubah. Saat diucapkan dalam pemberkatan nikah tidak berubah. Tidak berubah. Saya pasti mengalaminya. Haleluya, haleluya. Dan engkau hai anak-anak berkata,
katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya adalah keturunan dari orang yang takut akan Tuhan, yaitu ayah dan ibu saya. Saya adalah pewaris dari janji itu. Saya percaya saya akan menerima, saya akan memiliki apa yang Tuhan janjikan. Saya akan menyambut apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan saya. Untuk apapun. Haleluya. Saat engkau memulai pekerjaanmu dan Tuhan berkata di dalam hatimu dan memberikan engkau ketenangan untuk memulai suatu pekerjaan atau suatu usaha, saudara katakan, pekerjaan ini untuk diberkati. Haleluya. Pekerjaan ini tidak mendatangkan kerugian bagi saya. Pekerjaan ini tidak membebani saya sehingga saya tidak mampu mengelolanya. Pekerjaan ini mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat di dalam kehidupan saya. Karena itulah janji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tundukkan kepalamu dan ucapkan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tundukkan kepalamu secara khusus untuk dirimu dan keluargamu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, nanti pekerjaan saya akan tuntun. Bangsa dan negara saya akan tuntun. Saudara, tundukkan kepalamu dan berkata, saya adalah penggenapan dari janji Tuhan. Hidup saya adalah penggenapan dari firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Janjimu, firmanmu digenapi dalam setiap pribadi. Sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai rumah tangga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah namamu. Yang kedua, saudara, ucapkan dengan mulutmu. Karena firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang pertama, orang-orang yang senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, apa yang mereka lakukan dengan tangan mereka dibuat Tuhan berhasil. Katakan kepada Tuhan, saya percaya janji keberhasilan adalah untuk saya dalam apa yang saya kerjakan saat ini. Tundukkan kepalamu, angkat kedua tanganmu dan katakan, Tuhan, ada keberhasilan bagi pekerjaan saya. Ada keberhasilan bagi usaha saya. Ada terobosan dalam pekerjaan saya, dalam usaha saya. Ada pintu berkat yang dibukakan bagi usaha dan pekerjaan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, COVID-19 mempengaruhi semua keadaan. Tapi dengarkan baik-baik. Sakit penyakit itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan pagi hari ini kita berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, bangsa kami disembuhkan. Bangsa kami dipulihkan. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib, tergantung untuk menebus bangsa kami. 17.000 pulaunya, dari pemerintahan pusat sampai di daerah, seluruh masyarakatnya, 267 juta jiwa yang ada di dalam bangsa ini. Mereka yang terinfeksi COVID-19 disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kami percaya kota kami dipulihkan, kabupaten kami dipulihkan, provinsi NTT dipulihkan, pulau-pulaunya dipulihkan, Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan berkuasa untuk melakukan perkara besar. Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat tangan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih
dan rahmat-Mu. Amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapak, terima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk kemurahan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu yang Engkau nyatakan bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi, secara baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami akan terus-menerus mengalaminya hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Mari semua kita yang diberkati Tuhan katakan, Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk.